Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudaraku mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2/3 Ramadan alhamdulillah sudah kita lewati, sudah kita jalani, dan sudah kita isi dengan amal-amal ibadah yang insya Allah akan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang termulia. Di dalamnya banyak sekali ibadah yang kita lakukan. Juga terdapat ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Lalu, apakah goal dari ibadah puasa ini? Allah Subhanahu wa taala secara jelas menuangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudaraku mukminin dan mukminat, berdasarkan ayat tadi kita mendapatkan keterangan yang sangat jelas bahwa tujuan dari ibadah puasa adalah untuk membentuk insan yang bertakwa. Lalu apakah makna takwa itu? Sayyidina Umar radhiyallahu an menyampaikan bahwa arti takwa adalah takut, hati-hati, waspada. Beliau mengibaratkan bahwa perbuatan takwa adalah ibarat seseorang yang berjalan di atas lembah dan lembah itu penuh dengan bebatuan dan duri. Sangat diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan agar tidak tergelincir kemudian terjatuh. Lalu, secara istilah, takwa berarti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, yang artinya menjalankan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan beriringan dengan itu kita menjauhi segala yang Allah larang dari kita. Saudaraku mukminin dan mukminat, lalu apakah yang kita dapatkan atau apakah faedah dan keutamaan dari orang-orang yang bertakwa itu? Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran Al-Hujurat mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Yang kedua, yang menjadi keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa adalah dia akan selalu mendapatkan solusi dari segala permasalahan hidupnya. Quran surah At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Saudaraku mukminin dan mukminat, selagi kita hidup di dunia ini, maka kita akan selalu dibelenggu oleh masalah. Selesai masalah yang satu, akan datang masalah berikutnya. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari orang-orang yang bertakwa adalah lanjutan dari surat At-Talaq tadi, yaitu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rezeki yang tiada bisa terhitung jumlahnya. Selanjutnya, keutamaan dari orang-orang yang bertakwa adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita bila kita mampu meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta sang penggenggam alam semesta, cinta yang merajai segala sesuatu, cinta yang maha segalanya. Namun perlu diingat,
Bukan berarti ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, segala keinginannya dengan serta-merta Allah berikan dan Allah kabulkan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu an-nas ibtalahu." Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Lalu apa guna Allah menguji orang-orang yang bertakwa? Guna dari Allah menguji orang-orang yang bertakwa adalah untuk meningkatkan derajatnya. Selanjutnya, keutamaan dari orang yang bertakwa adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah engkau menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, yang mana surganya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita untuk menggapai dari keutamaan orang-orang yang bertakwa tadi? Yang pertama, yang merupakan menjadi ciri khas atau karakter orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhib, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Selanjutnya, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya ketika emosi menguasai dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisas sadidu ma yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yaitu orang yang kuat bukanlah orang yang mampu menumbangkan lawan dikala bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya dan amarahnya dikala dia sedang beremosi. Ciri selanjutnya atau karakter orang-orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan saudaranya, seolah-olah tidak pernah terjadi antara dia dan saudaranya. Ada suatu kisah yang menarik, diceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabatnya, beliau bersabda, "Sayati alaikum ahlul jannah." Rasulullah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa akan datang kepada kalian seorang ahli surga. Siapa dia? Maka lewatlah seorang sahabat yang nampak begitu saja, nampak biasa-biasa saja. Karena penasaran, Ibnu Umar kemudian meminta izin kepada sahabat tadi untuk bisa bermalam beberapa malam di rumahnya. Ketika malam menjelang, beliau ikuti sahabat tadi. Beliau hadapi, beliau intai gerak-geriknya. Adakah keistimewaan dari ibadah para sahabat tadi? Ternyata Ibnu Umar tidak menemukan setelah beberapa malam dia bermalam di sana. Tidak ada ibadah yang istimewa dia dapatkan di sana. Kemudian muncullah keberanian dirinya untuk bertanya langsung pada sahabat ini. "Wahai sahabatku, adakah amalan yang istimewa yang engkau miliki sehingga Rasulullah mengabarkan kepada kami bahwa engkau termasuk ahlu syurga?" Kemudian sahabat tadi mengabarkan, "Sesungguhnya aku tidak memiliki amalan yang istimewa, tetapi aku mempunyai amalan yang selalu aku lakukan menjelang tidurku, yaitu sebelum aku menutupkan mataku, maka aku telah memaafkan seluruh orang-orang yang hari itu bersalah kepadaku atau memiliki kesalahan kepadaku." Yang terakhir yang merupakan karakter orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan, bukan saja terhadap teman sejawat, bukan saja terhadap teman yang sepemahaman dengan dia, tetapi lebih luas dari itu kepada masyarakat secara umum dan lebih luas lagi kepada alam semesta ini, baik terhadap tumbuhan, hewan maupun sebagainya. Itulah diantara beberapa karakter yang menjadi ciri khas atau akhlak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku, mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih memiliki beberapa hari ke depan. Ya, beberapa hari yang di sana banyak sekali Allah memberikan pahala yang sangat besar kepada kita yang senantiasa memantaskan diri untuk senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini
Semoga dengannya kita keluar dari Ramadan mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.